Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pengkajian kita tentang manajemen zakat dan infak sedekah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih zakat, ya, fikih zakat. Ya, mudah-mudahan dalam pembelajaran ini, pengkajian ini, kita dapat memperoleh ilmu, hikmah, memperoleh manfaat, dan juga tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini diantaranya adalah nanti dasar hukum zakat, kemudian pengertian zakat baik secara etimologi maupun terminologi, hikmah yang terkandung di dalam zakat, ya, hukum zakat, kemudian syarat-syarat zakat, mustahik zakat, macam-macam zakat harta yang perlu dizakati, ya. Kemudian ada zakat harta yang perlu dizakati, seperti zakat binatang ternak, tanaman, kemudian juga dan lain sebagainya, ya. Nah, itu diantaranya yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Nah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu dasar hukum zakat. Apa yang menjadi dasar hukum zakat itu? Ya, bahwa kewajiban zakat ini tentu ada dasar hukumnya, baik di dalam hadis, ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu sendiri. Di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ya, dan doakanlah, ya, mendoakanlah untuk mereka. Nah, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini salah satu dasar hukum yang menjadikan bagi kita untuk melaksanakan zakat, ya. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan khudh min amwalihim dengan kata amr, perintah, ambillah, ya, ambillah zakat dari sebagian dari harta mereka, ambillah. Maka karena kata perintah ini menunjukkan sebuah perintah, ya, atau amar, maka zakat, hukum zakat ini menjadi wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat, ya, untuk menunaikan zakat, ya. Dan juga harta yang dizakati itu, diwajibkan zakat itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, seraya bersabda, serulah manusia, seluruh mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku, ya, Muhammad, adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaati, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan sholat 5 waktu, ya, dalam sehari semalam. Apabila mereka mentaati, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah
dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Nah, di antaranya ini hadis yang menjadi dasar di dalam kewajiban zakat. Bahkan juga ada hadis-hadis yang lain ya, yang banyak yang menegaskan tentang kewajiban zakat ini. Di antaranya juga hadis tentang pilar Islam. Islam itu dibangun atas 5 hal ya. Di antaranya salah satunya adalah zakat ini. Kemudian apa pengertian zakat ini? Apa yang dimaksud dengan zakat ini? Ya, secara etimologi zakat ini berasal dari kata bahasa Arab ya, dari kata zakat ajro ya. Apa namanya, dari kata zaka azru ya, azru ya, yang artinya apa? Tanaman itu bertambah dan atau berkembang ya, bertambah atau berkembang secara etimologi, bertambah dan berkembang. Dari sini juga diartikan kesuburan, toharah atau kesucian ya, berkah atau keberkahan, tazkiyah ya, atau mensucikan ya. Jadi itu secara etimologi. Lalu apa pengertian zakat ini secara terminologi atau secara istilah ya. Para ulama-ulama mazhab berbeda ya di dalam artinya, walaupun secara intinya sama ya, sama ya. Di antaranya ulama-ulama dari mazhab Maliki menegaskan bahwa yang dimaksud dengan zakat ini adalah merupakan pengeluaran sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab, batas minimal ya, batas minimal yang wajib dikeluarkan dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima harta yang khusus, karena memang sudah ditentukan harta apa saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Nah, diberikan kepada orang-orang yang khusus karena juga sudah ditentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Menurut ulama-ulama Hanafi menyebutkan bahwa zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Harta yang khusus. Hanya harta tertentu saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya ya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa zakat ini adalah sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara yang khusus, karena memang cara-caranya yang khusus juga sudah ditentukan oleh syariat ya, caranya sudah ditentukan, kapan waktunya ya, jumlahnya ya, kemudian dibagikan kepada siapa, oleh siapa, dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang khusus. Mazhab dari kalangan ulama-ulama Hambali menegaskan bahwa zakat ini adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan di dalam Al-Quran ya. Nah itu menurut imam dari ulama-ulama Ja'fari disebutkan bahwa zakat adalah sedekah wajib bagi sebagian harta ya. Sedekah wajib ya, karena memang hukumnya wajib ya. Ada juga sedekah sunnah ya, yang bisa dikeluarkan kapan saja dari harta yang kita miliki. Nah itu diantara pengertian-pengertian dari zakat ya. Apa hikmah dari mengeluarkan zakat ini? Apa hikmahnya? Ya, hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat. Hikmah dari dikeluarkan zakat ini adalah yang pertama mengatasi kesenjangan sosial. Ya, artinya dari zakat ini yang diberikan ini diharapkan juga orang-orang yang menerima zakat, karena memang zakat ini diperuntukkan orang-orang khusus ya, seperti orang fakir miskin, ini mampu meningkatkan perekonomiannya ya. Jadi di dalam masyarakat nanti tidak ada kesenjangan dan mampu meningkatkan ekonomi ya. Zakat yang dikelola dengan baik maka akan mengatasi kesenjangan sosial ya. Ya, karena memang zakat ini ya dengan ketentuan-ketentuan yang
yang telah ditetapkan mampu untuk ya meningkatkan perekonomian. Artinya tahun depan ini orang yang zakat atau mungkin 1 tahun atau 2 tahun, mungkin orang yang menerima zakat ini sudah tidak mempunyai kewajiban zakat lagi karena dia sudah perekonomiannya sudah mapan, ya sudah mampu membentengi harta kita, ya keburukan harta kita, ya baik di dunia maupun di akhirat. Karena memang harta kita ini pasti dihisab oleh Allah, ya dihisab oleh Allah. Dalam keyakinan kita bahwa apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, perbuatan yang kita lakukan pun, ya itu pun akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, maka barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar zarah, ya akan diberikan ganjarannya, pahalanya. Dan barang siapa juga yang melakukan perbuatan sebesar zarah, ya buruk, ya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, menolong orang lain. Ya, menolong orang lain sebagai sesama manusia, ya kita wajib untuk menolong orang lain, ya memberi manfaat kepada orang lain yang memang mungkin membutuhkan, mungkin memerlukan bantuan karena kesulitan ekonomi, karena ada hutang, ya karena untuk bayar sekolahnya anak-anaknya, ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mensucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil. Ya, secara rohani ini agak mampu untuk apa? Membersihkan penyakit hati, yaitu kikir, bakhil, ya pelit. Nah, ini kita mengkikis itu, ya sifat-sifat kikir yang ada di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih dermawan. Kemudian menyembuhkan penyakit, ya. Dalam hadis disebutkan bahwa di dalam zakat, dalam sedekah itu ada kesembuhan bagi penyakit. Tentu banyak keajaiban dari sedekah dan juga zakat ini, ya yang dialami oleh umat Islam, orang-orang yang lain juga, ya, dari sedekah ini. Penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh, dibawa kemana-mana, berobat kemana, tapi ya dengan disertai ikhtiar sedekah ini ternyata Allah menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, ini salah satu hikmah dari diwajibkan zakat ini, ya. Apa hukum zakat? Zakat dalam Al-Quran, dalam Islam itu ada hukum, itu ada wajib, ada sunnah, ya ada makruh, ada juga mubah, ya ada haram. Nah, ini ya apa hukum dari zakat ini, ya? Para ulama sepakat bahwa zakat, ya di dalam Al-Quran dan juga ketentuan dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa zakat ini hukumnya wajib ain atau fardu ain bagi setiap muslim, ya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, ya. Dia kalau sudah memenuhi syarat, ya sudah wajib berarti dia, ya itu. Kemudian apa syarat-syaratnya saja, syarat yang harus harus terpenuhi tadi, ya. Syarat-syaratnya itu apa? Dia itu telah wajib zakat. Yang pertama, syarat pertama adalah merdeka. Orang tersebut merdeka, bukan budak. Ya bukan budak. Ya artinya dia memang mandiri, ya, tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Dia bukan seorang budak. Yang kedua, beragama Islam. Harus beragama Islam. Kalau non Islam berarti secara syariat hukum Islam tidak wajib untuk melaksanakan zakat. Kemudian berakal dan balik. Artinya orang tidak gila. Agama adalah akal. Ya, tidak beragama orang yang tidak berakal. Artinya orang yang tidak berakal ini tidak dikenai taklif hukum dalam syariat. Ya, tidak dikenai taklif. Ya, dia dibebaskan, ya tidak dihukum dalam syariat. Ya, maka orang yang gila tidaknya. Artinya orang itu harus berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan balik, kewajiban dia sudah wajib secara dirinya sendiri, jadi dia sudah balik. Ya, artinya kalau dia belum balik dalam zakat, ini yang wajib, ya seperti zakat fitrah, yang wajib mengeluarkan adalah
orang tuanya atau orang yang menanggungnya, ya walinya dan lain sebagainya, ya ketika dia belum balik, belum mandiri. Ya, kemudian kondisi harta itu, ya kondisi harta itu artinya apa? Dia memiliki barang mungkin berupa emas, berupa perak, ya mungkin barang temuan atau tambang, ya barang dagangan atau tanaman, buah-buahan, binatang ternak. Nah, itu kondisi barang yang harus dimiliki, ya. Kemudian dimiliki secara penuh, ya bukan patungan, bukan yang lain sebagainya, tapi penuh, ya sempurna, itu milik dia sendiri, ya. Kemudian cukup nisab, ya batas minimal. Nisab itu adalah batasan minimal harta yang harus dikeluarkan. Berapa jumlahnya? Emas itu berapa jumlahnya? Ya, berapa jumlahnya? Barang dagangan itu sudah berapa, mungkin ternak, ya ternak itu berapa jumlahnya? Pertanian, tanaman, buah-buahan itu berapa kilo yang harus dia milik dikeluarkan, wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai berapa kilo dan lain sebagainya, ya. Kemudian cukup haulnya, dimilikinya itu berapa lama? Ya, ini khusus untuk apa? Emas. Ya, 1 tahun, ya semuanya 1 tahun. Emas perak 1 tahun. Kemudian binatang ternak, ya dia memiliki 40 kambing selama 1 tahun. Ini sudah wajib. Ya, 30 ekor sapi dimilikinya secara penuh sudah mencapai 1 tahun. Ini sudah wajib untuk dikeluarkan zakat, ya. Kemudian barang dagangan, ya dia sudah berdagang selama 1 tahun, ya. Jadi 1 tahun itu pada akhir tahun dihitung, ya. Kemudian dia mengeluarkan zakatnya. Nah, itu diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya bagi orang yang diwajibkan zakat. Kemudian siapa mustahik zakat itu sendiri? Orang yang mendapatkan harta zakat itu, ya yang diberikan zakat itu tadi, ya. Untuk siapa zakat itu? Kalau dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang boleh dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini syarat orang yang harus mendapatkan zakat ini sudah ditentukan dalam Al-Quran, ya. Diantaranya fakir, ya fakir ini adalah orang yang ya tidak memiliki rumah tempat tinggal dan kebutuhan sehari-harinya itu kurang, orang yang berkekurangan, ya. Seumpamanya, ya dalam 1 bulan dia itu menghasilkan, dari penghasilannya itu 2 juta. Padahal dalam 1 bulan itu dia butuh uang 2.500.000 untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, diri dan keluarganya. Maka karena dia itu kekurangan dan setiap bulan, maka disebut sebagai orang yang fakir. Karena kurang dari pendapatannya, ya dia ya dari pendapatannya itu, ya itu disebut dengan fakir. Kalau miskin bagaimana? Orang yang kebutuhannya itu pas-pasan, ya dia mungkin memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, begitu ya. Tapi dia itu ya seumpamanya kebutuhannya dia pas-pasan, ya. Kalau miskin itu pas-pasan, ya dia pas-pasan. Seumpamanya dia dalam sebulan itu dia gajinya, penghasilannya itu 2 juta. Tapi dalam 1 bulan juga dia itu kebutuhannya, ya juga 2 juta pas. Artinya habis setiap bulan. Maka dia itu disebut dengan orang yang miskin. Nah, ini juga mendapatkan zakat. Kemudian kalau selain itu berarti kalau dia lebih dari harta yang dia dapatkan, kebutuhannya berarti dia sudah termasuk orang yang berkecukupan, ya karena sudah bisa memenuhi
kebutuhannya. Nah, itu bedanya antara fakir dan miskin ya. Kemudian amil. Ya, amil apa? Pengurus zakat. Baik mungkin yang dibentuk oleh pemerintah, Basnas, ya, Bazis, ya, pemerintah daerah. Kemudian ada juga lazis, ya, ini kan amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat ya, ormas tertentu mungkin ya. Kemudian juga ada kalau di masjid atau di sekolahan, di yayasan itu ada unit pengumpul zakat. Di situ juga ada amilnya. Ya, ini yang mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian mu'alaf, orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam. Orang yang condong hatinya untuk memeluk agama Islam. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mu'alaf ini adalah orang yang masuk Islam, baru masuk Islam gitu ya. Kemudian riqab, hamba sahaya, untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi ada budak mau dimerdekakan pakai harta zakat. Gharimin, orang-orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia itu hutang, banyak hutangnya ya. Ya mungkin karena memang gajinya kurang. Ya gajinya kurang sehingga dia ya pendapatannya kurang sehingga dia berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya maka juga dia mendapatkan zakat itu sendiri ya. Kemudian fisabilillah ya, untuk berjuang di jalan Allah ya, baik orangnya mungkin ya. Kalau di masyarakat kita itu biasa kita berikan kepada kiai, ustadz yang di jalan Allah ya, ya guru ya. Kemudian juga untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sarana-sarana untuk ya kebaikan di jalan Allah ya, jihad di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, mungkin dia silaturahim ke saudaranya ya, mungkin dia juga mungkin pergi umroh pulang tidak habis hartanya. Nah ini juga orang yang berhak mendapatkan zakat ya, mungkin bepergian kemana gitu yang bukan untuk maksiat ya. Ya bepergian bukan untuk maksiat ya. Nah itu ya, itu mendapatkan boleh diberikan dari harta zakat untuk dia sekedar untuk pulang, bisa pulang ke negerinya, untuk pulang ke daerahnya. Nah itu mustahik zakat ya, dari beberapa asnaf yang ada tadi. Kemudian macam-macam zakat ya, harta zakat ini ada zakat harta benda yang disebut dengan zakat mal. Kemudian ada yang kedua adalah zakat badan yang disebut dengan zakat fitrah ya. Jadi macam-macam zakat itu ada dua, zakat harta benda yang disebut dengan zakat mal, zakat badan yang disebut dengan zakat fitrah. Harta benda, zakat harta benda, di antara harta benda yang perlu dizakati diantaranya binatang ternak, emas dan juga perak. Ini ya, kita dari sini binatang ternak. Yang pertama unta. Kalau unta ini wajib diberi zakat kalau sudah mencapai kepemilikannya itu sudah ada 5. Dia memiliki 5 unta, maka zakatnya 1 kambing. Di punya 10 unta, zakatnya 2 kambing. 15 unta, zakatnya 3 kambing. 20 unta 4 kambing ya. 25 unta 1 unta. Nah ya 1 unta ya. Kemudian 36 unta, miliki 36 unta, maka 1 pintu labun anak unta yang berumur 3 tahun ya. Memiliki 46 unta 1 hugo ya, yaitu anak unta 4 yang berumur 4 tahun. 61 unta ya, 1 jadah atau anak unta berumur 5 tahun. Kemudian 76 unta 2 pintu labun anak unta yang berumur 3 tahun. Kalau 91 unta 2 hugo, yaitu anak unta 4 tahun ya, usia 4 tahun. Nah itu zakat unta. Selanjutnya zakat sapi. Ya, sapi ini ya zakatnya kalau sudah memiliki 30 sapi ya. Syaratnya memiliki 30 sapi dan dimiliki sudah 1 tahun. Tadi juga sama ya. Unta tadi memiliki 5 unta kalau sudah
dia miliki 5 unta itu selama 1 tahun, nah, ini udah wajib. Ya, miliki kalau sapi 30 unta dimiliki selama 1 tahun, itu satu sapi umur 2 tahun. Ya, kalau memiliki unta ya sapi 40 ya 40 sapi, maka umurnya dia 40 sapi, maka satu sapi umur 3 tahun. Nah, itu. Kemudian kalau memiliki 60 sapi, maka zakatnya adalah 2 sapi umur 2 tahun. Kemudian kalau memiliki 90 sapi, maka zakatnya 3 sapi umur 2 tahun. Ya. Kemudian nah itu tadi ya, kalau 90 sapi ya, dia punya 90 sapi, maka 3 sapi umur 2 tahun. Kemudian yang ketiga ya, kambing ya, kambing itu kalau dia mempunyai 40 kambing ya, dimiliki selama 1 tahun ya, dia punya kambing selama 1 tahun, maka zakatnya 1 kambing ya. Kalau dia mempunyai 121 kambing, maka zakatnya 2 kambing. Nah, kalau dia memiliki 201 kambing, maka zakatnya 3 kambing. Kemudian kalau dia memiliki 301 kambing, zakatnya juga 3 kambing. Tapi menurut Imam Ja'far ya, dalam mazhab Ja'fari, zakatnya 4 kambing dan seterusnya, karena setiap 100 kambing itu ya ini 1 kan, begitu ya, 1 kali. Kalau sudah masuk ke 4 ya, jadi 301. Nah, 1 ini kan masuk ke 400 kan ya, 400 ya, maka itu sudah 4 kambing menurut Imam Ja'far ya. Kemudian itu tadi ya, unta, sapi ya, kambing. Kalau kerbau ya biasanya disamakan dengan sapi ya, ya. Kemudian ada nisab emas ya, jadi berapa jumlah yang harus dimilikinya ini ya. Emas ini juga ketentuannya dimiliki selama 1 tahun. 1 tahun ya, nisab emas adalah 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 kali 400,25 gram, yaitu kurang lebih 85 gram ya. Kalau sudah mempunyai emas 85 gram, maka jumlah yang wajib diyakati adalah 2,5%. Berapa harganya? Tergantung harganya. Kalau harganya 1 gramnya itu berapa ya, dikalikan 85 gram, baru nanti dijumlahkan 25%-nya berapa gitu ya. Kemudian nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham 2,975 gram. Maka nisab perak adalah 200 kali 2,97 gram, atau sama dengan 590 gram. Ya, 590 gram. Ya, kalau sudah punya perak 595 gram, maka sudah wajib dizakati. Syaratnya juga dimiliki selama 1 tahun. Jumlahnya berapa yang perlu dizakati? 2,5% ya. Nah, itu zakat binatang dan juga zakat emas perak ya. Kemudian tanaman ya, tanaman dan buah-buahan ya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman ini, kalau diairi ya, kita bayar begitu ya, diairi itu 10% dari hasil yang didapatkan ya. Jika diairi ya, air hujan, jika diairi air hujan itu 10% dari yang didapatkan. Kalau diairi dengan irigasi, kita bayar ya, kemudian juga melakukan biaya, maka 5%. Nah, begitu ya.
Nah itu ya 5%. Nisabnya, jumlah panen yang harus ketentuan panennya berapa, nisabnya, minimalnya berapa yang harus didapatkan, yaitu 5 ausuk ya, sama dengan 750 kg. Jadi kalau kita panen padi lebih dari 750 atau sudah sampai 750 gram maka wajib zakat. Ya, kalau di bawahnya enggak. Ya mungkin 700 kilo atau 7 kental, berarti enggak wajib zakat. Untuk tanaman pokok tadi seperti padi, jagung, ya tela ya dan lain sebagainya. Ya yang wajib lah ya gandum gitu ya. Adapun bagi hasil bumi yang tidak dapat diliter ya seperti tadi ya, tanaman pokok nisabnya sama dengan nilai 653 kg ya hasil dari hasil yang didapatkan itu ya. Ya, yang berharga seperti padi dan gandum. Ada yang mendapat Imam Ja'far ini 910 kg. Artinya 9 kintal 10 kilo. Nah, kalau sudah mencapai itu wajib zakat. Kapan? Ya setelah setelah panen itu tadi. Ya. Juga karena saat ini ada biaya-biaya seperti pupuk, biaya seperti mungkin menyewa orang untuk bersih-bersih. Nah, itu setelah dipotong gitu ya. Setelah dipotong biaya itu. Ya, setelah potong biaya itu. Nah, itu zakat tanaman dan buah-buahan. Nah, nisab zakat pertanian tadi ya, nisab zakat tadi saya ulangi lagi bahwa nisabnya yaitu 750 kg. Jadi kalau panen padi ya mencapai 750 kg berarti sudah wajib. Kalau di bawah itu tidak wajib. Ya. Kemudian